Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CR, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tentunya harus selalu bahagia kapanpun dan dimanapun kita berada. Balik lagi bersama kami di CR Bisa, bincang santai seputar cahaya rencananya Islamic Boarding School. Oke Sobat CR, tanpa terasa setelah sekian lama kita nggak jumpa, kali ini kita jumpa kembali di acara bincang santai. Dan tentunya kali ini kita sudah kedatangan, apa ya dibilang ya, kalau ini nih spesial sih spesial ya, karena memang luar biasa, spesial banget. Tapi kalau dibilang mungkin sahabat CR juga kenal dengan teman bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Karena dulu kalau nggak salah kontennya ataupun konten-konten yang tentang dia ini juga udah banyak sekali berseliweran di Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Ini bisa dibilang SLBK kayaknya ya, siswa lama berpodcast kembali. Oke, langsung saja perkenalkan dirinya siapa ini. Silakan. Sebelumnya terima kasih Pak Armain udah kasih kesempatan. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Fahad Abdulaziz Faiz Bagazi. Saya angkatan lulus tahun lalu. Oh, tahun ini, Deng. Tahun ini ya? Oh, Tahun ini, Pak. Tahun ini saya udah sekolah di sini selama 6 tahun. SMP sama SMA. Masya Allah, luar biasa. 6 tahun di sini. Dan ini baru pertama kali kesini. Iya dong Pak. Oh, podcastnya? Oh iya, podcastnya iya Pak. Kemana aja selama ini? Waduh Pak. Sibuk banget kayaknya kamu ya. Kelihatannya iya sih Pak. Setelah 6 tahun baru kali ini, dan itu pun udah lulus. Iya Pak. Oke, sekarang lanjut kegiatannya setelah lulus dari SMA Cahaya Rancamaya kemana? Setelah lulus itu Atau ke timur, ke barat, cari kitab suci? Waduh Pak, enggak dong Pak. Saya pas masih kelas 12 akhir kan udah, enggak sih, dari kelas 12 awal udah mulai nyari kampus. Mau kampus yang dituju yang mana, terus backup kampusnya yang mana. Nyarinya di Google Map? Enggak dong Pak, di Google. Oke. Di Google aja. Terus saya singkat cerita ketolak PTN. Ya Allah, sedih banget. Berarti nanti soundnya yang sedih ya Pak Udin. Oke, lanjut. Ketolak PTN, terus singkat cerita masuk deh di swasta. Masya Allah. Gimana? Enjoy kuliah sekarang dengan rutinitas yang sekarang, atau pengen balik lagi? Karena dengar-dengar dari teman-teman yang lulus angkatan kamu atau yang sebelum-sebelumnya, kalau bilang, Pak pengen balik SMA lagi deh kayaknya. Kalau Pak sendiri, atau mau balik SD? Jangan-jangan. Oh jangan dong Pak, jangan SD juga. Kejauhan ya? Tapi sempat terfikirkan sih Pak, kayak mau balik lagi SMA. Sebenarnya lebih ke kangen nuansa saat SMA aja sih Pak. Oh gitu. Cuman kalau masalah tugas mungkin belum beradaptasi aja. Soalnya kan apalagi saya cuma baru 2 minggu masuk kan. Ini baru minggu kedua. Baru minggu kedua? Ini baru minggu kedua saya Pak. Itu bukan karena memang jadwalnya atau karena kamunya yang bolos? Oh enggak Pak, emang karena jadwalnya Pak. Karena jadwal. Kirain karena kamunya ya. Oh enggak dong Pak. Orang udah Enggak. dari kapan-kapan masuk, kamu baru masuk. Aman saya Pak. Oke, Fahad, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Masih kontak kan dengan teman-teman yang kemarin lulus? Masih Pak. Masih. Oke. Ada yang satu kampus sekarang? Satu kampus Dengan ada. kamu? Dengan siapa? Ada dengan Mido. Mido. Iya, Oh, satu kampus. saya satu kampus Oke, dengan Mido. satu kampus dengan Mido. Berarti sama-sama alumni dari sini. Sama-sama alumni, betul. Sama alumni. Oke. Gimana sih rasanya? Apa bedanya antara kuliah dan SMA? Ada nggak sih? Atau ada culture shocknya nggak sih dari situ? Sebenarnya kurang lebih di SMA kan kita udah pakai kurikulum merdeka ya Pak. Moving class tuh udah biasa. Oke. Kurang lebih tuh kuliah ya kayak gitu sih Pak. Moving class juga. Iya, moving class. Oke. Bedanya di tugasnya Pak. Oke. Bener-bener nggak, namanya dosen tuh nggak ngejar gitu Pak. Bener-bener kayak ngelihat kita disiplin apa enggak sih. Oke, berarti balik Iya. ke individunya masing-masing. Betul berarti. Pak. Kalau SMA emangnya kalian dikejar-kejar? Oh ya dikejar Pak. Dikejar. Berarti lebih bersyukur SMA atau kuliah nih? Bersyukur dua-duanya Pak. Dua-duanya. Iya. Oke, berarti kalau selama mulai kuliah sekarang bisa lebih mandiri lagi ya? Memang harus Betul, mandiri ya? Harus mandiri Pak. Harus Nggak ada mandiri lagi yang emang. ngingetin? Nggak ada yang ngingetin Pak. Nggak ada yang ngingetin, mau masuk mau kagak terserah. Betul. Nah, kalau SMA kan diuber-uber tuh, tugas mana apa segala macam. Iya betul Pak. Oke, kilas balik selama 6 tahun di sini. Kenapa milih 6 tahun di CR? Ini Kok bisa? Kan SMP kadang biasanya orang itu dari dari SMP tuh pengen nyari suasana baru nih ke SMA-nya yang lain apa segala macam. Fahad kenapa bisa mau bertahan nih 6 tahun? Hal apa yang membuat Fahad bisa bertahan?
Pas lulus dari SD itu tahun 2019 ya kalau nggak salah, langsung nyari-nyari pesantren Pak. Oke. Saya emang kebetulan pengennya asrama, tapi saya nyarinya tuh yang nggak pesantren banget Pak. Oke, yang agak modern gitu. Ternyata nemu yang lebih modern Pak. Apa? Cahaya Rancamaya Pak. Masya Allah, berarti memang sesuai. Emang sesuai Pak, sesuai tagline Pak. Sesuai tagline. Oke. Terus singkat cerita 3 tahun saya di sini, saya memutuskan untuk lanjut SMA di sini karena yang pertama saya suka karena suasana sekolahnya. Menurut saya ini lebih dari yang lain sih Pak, karena sekolah ini view-nya langsung gunung gitu. Iya Pak. sih, memang apa ya? Hampir tiap hari healing ya. Bukan hampir tiap hari Pak. Tiap momen healing. Iya. Keluar dari kelas langsung healing. Langsung healing Pak. Gitu. Buka jendela kelas langsung healing Pak. Oke, dari kamar pun bisa langsung healing. Iya. Sekalian. Selain dari itu karena kurikulumnya juga Pak. Saya suka karena Cambridge. Terus apalagi pas SMA dicampur Merdeka gitu Pak. Itu cukup sesuai dan nggak terlalu mengagetkan pas masuk ke kuliah sih Pak. Oke, berarti dengan kegiatan-kegiatan dan pelajaran-pelajaran saat kuliah ini udah memang udah ready lah ya. Udah secara ready. mental udah ready. Betul. Nggak kaget lagi. Nggak terlalu kaget. Yang kadang kan orang perasaan saya belum pernah nemu ini. Betul, di SMA. iya. Kalau ini aman ya. Aman. Jadi tahapannya nyampe lah. Nyampe. Alurnya sesuai. Oke. Yeah. Selama 6 tahun di CR kan gini, 6 tahun di CR kan kamu tahu perkembangan sekolah CR tuh dari apa ya? Dari yang kamu SMP, SMA dan setelah kamu lulus. Biasanya kan ada stereotip kata orang-orang, nggak tahu Bapak juga ngerasain pas dulu SMA. Yeah. Kalau kita lulus itu kadang sekolah itu jadi lebih baik. Mungkin Pokoknya ada upgrade-nya, selalu upgrade Oh iya, kita keluar. betul. Dan itu kamu ngerasain nggak? Saya ngerasain di bagian mungkin desainnya mungkin kali ya. Jadi ada yang banyak direnovasi mungkin. Dan itu fasilitasnya jadi makin bagus sekarang. Makin bagus kan? Makin bagus. Makanya kerasa banget kayaknya. Iya. Dan sekarang di CR juga kan kerasa banget. Apa yang kamu rasain setelah kamu lulus perbedaannya? Kan baru 3 bulan yang lalu lah hitungannya kamu lulus. Udah ada belum perubahan yang kerasa banget? Udah ada perubahannya. Yang pertama di lapangan basket mungkin Pak. Oke. Lapangan basket jadi outdoor, terus mungkin itu agak diluasin kali ya Pak ya. Saya ngeliatnya agak lebih luas soalnya. Oke. Terus ada di masjid. Itu ada jadi tempat duduknya gitu. Oke, yang jadi teater gitu ya? Iya betul. Terus apalagi ya Pak ya? Mungkin dari gedung kali ya. Gedung saya ngelihat labnya jadi makin bagus. Karena dulu kan kehidupannya lebih banyak di lab kayaknya ya. Lebih berkesannya mungkin ya. Oh, jadi itu kamu jarang ke podcast? Belum pernah ke podcast? Mungkin Sibuk Pak. di lab. Mungkin Pak. Kamu yang eksperimen atau jadi bahan eksperimen? Kebetulan dua-duanya Pak. Oke, dan memang yang paling ketara banget udah nambah siswi sekarang. Oh iya, nambah siswi. Zaman kamu belum ada kan? Belum ada Pak. Kalau 3 bulan yang lalu. Pengen masuk lagi nggak kira-kira? Oh, kalau mau ngulang, pengen masuk sekarang atau nanti kalau ada pilihan atau kemarin? Nggak usah ngulang Pak. Nggak usah ngulang. Lanjut aja. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Oke. Segitu, jadi memang berarti approve ya. Kalau ada stereotip kalau setelah kita lulus itu ternyata sekolah itu selalu upgrade, makin lebih bagus. Betul. Gitu kan. Memang aneh ya, kenapa ya memang kayak gitu ya. Nggak tahu kalau sobat CR yang lainnya apakah sekolahnya ketika dia udah pindah ataupun udah selesai sekolahnya makin upgrade atau masih sama aja. Tapi kalau yang saya alamin sendiri itu kerasa banget, sampai kampus juga gitu dulu. Jadi setelah saya lulus kampusnya jadi upgrade gitu. Oh, sampai kampus juga malah Pak? Sampai buka kampus B-nya. Dulu cuma ada satu. Sekarang dulu tuh pas kampus Bapak tuh setelah Bapak lulus ternyata buka fakultas kedokteran. Oh, oke. Upgrade-nya jauh banget. Iya. Kenapa nggak dari dulu maksudnya gitu? Bener, pas zaman kita di situ ya? Iya, betul. Sama kan? Sama saya juga segitu. Oke, 6 tahun di Rancamaya. Kira-kira kegiatan apa aja yang pernah kamu, ataupun momen apa yang berkesan banget, istilahnya yang menjadikan kamu Fahad yang sekarang? Momen yang sangat berkesan bagi saya itu mungkin kebersamaan sama teman-temannya itu lebih dari yang sekolah biasa Pak. Oke. Karena kita start aktivitas kan dari 4:30 pagi sampai 10 malam. Oke.
dan bangun lagi setengah 5 pagi. Itu tuh bener-bener kita sekamar, kita mandi di tempat yang sama, kita di kelas yang sama. Itu mungkin ngebikin saya jauh lebih apa ya, lebih mengetahui seseorang lebih mendalam gitu Pak. Karakter teman-teman. Karakter teman-temannya. Bukan hanya sekedar teman say hello ketemu. Betul gitu. Pak. Tapi lebih udah tahu ya kebiasaan. Udah tahu Pak. Baik buruknya tahu. Sudah tahu Pak. Sudah tahu. Aib-aibnya juga Aib-aibnya. Mungkin sama berarti aib-aib kamu juga diketahui teman kamu. Oh pasti dong Pak. Pasti. Satu sama lain kita tahu Pak. Oke. Itu berarti momennya. Dan gimana rasanya setelah pisah? Kan 6 tahun, ada yang 6 tahun juga kan bareng. Iya, ada yang 6 tahun juga. Dari SMP ke SMA mereka ada lanjut juga. Setelah pisah tuh untuk memulai hal baru ataupun misalnya pindah teman jadi teman, cari teman baru lagi tuh perlu adaptasi lagi atau ada berapa lama untuk move on-nya? Sebenarnya kita kan lulusnya wisudanya itu tanggal 22 Mei ya. Syukuran pelepasannya. Iya, syukuran pelepasannya. Terus menurut saya ada waktu untuk buat move on sedikit mungkin ya Pak. Sebenarnya bukan untuk move on sih Pak. Lebih kita ngabisin waktu bersama untuk terakhir kalinya. Jadi ada waktu kosong, kita kadang main di luar lagi. Oh, masih sering ketemu. Masih sering ketemuan Pak. Karena kan mayoritas kan kalian bukan tinggal di daerah yang sama kan? Betul. Jauh-jauh iya, juga. jauh-jauh. Jadi kita cari tengahnya gitu. Cari tengahnya. Tapi nggak semua lagi kan? Nggak bisa semua. Nggak bisa semuanya. Karena udah susah banget tuh. Susah banget Pak. Apalagi yang boarding, tipikal yang boarding itu mau ngumpul lagi semuanya itu pasti susah banget. Iya Pak. Soalnya ada aja yang nggak datang. Betul. Soalnya kalau pas gap antara setelah pelepasan sampai masuk kuliah ke saya itu ada waktu mungkin kurang lebih 3 bulan ya Pak. Karena saya swasta, jadi di 1 bulan pertama itu kita bisa bisa ngajak-ngajak untuk ketemuan yang terakhir kalinya. Terus sisanya udah pada ke Bandung, udah ke Surabaya. Sesuai tempat kuliah masing-masing ya. Susah nyari titik tengahnya Pak. Susah nyari titik tengahnya. Itu kan yang apa ya, istilahnya yang salah satu kalau Bapak sendiri sih yang rasa beratnya di situ kalau udah pisah sama teman-teman yang awalnya kita bareng gitu. Iya betul Pak. Susah banget kan. Betul. Makin ke situ makin makin lama, makin jauh, nanti makin jauh perjalanannya makin susah lagi gitu ketemu. Paling 1-2 orang yang bisa, yang awalnya mungkin kemarin tuh masih belasan bisa, ngurang jadi 10, 7, tiba-tiba paling janjian itu kalau mau ketemu sama 2 orang, 3 orang. Setuju gitu. Pak. Karena emang udah punya dunianya masing-masing gitu. Betul. Oke, 6 tahun di Rancamaya juga, kira-kira kontribusi apa sih yang kamu berikan? Kira-kira menurut kamu ini saya ada nih istilahnya, adalah yang di CR itu nggak cuma ngabisin udara Bogor gitu. Kontribusi maksudnya dalam pencapaian gitu. Pencapaian apa yang udah kamu dapatkan selama di Cahaya Rancamaya gitu? Saya ngelihat diri saya pribadi tuh berkembangnya cukup berkembang sih Pak. Dari segi apa dulu nih? Oke, dari segi karakter dulu Pak. Oke, dari segi karakter dulu. Oke. Saya ngelihat dari SMP, tapi saya mulai mungkin makin dewasa mungkin berkontribusinya saat SMA. Oke, pas SMP enggak ya? Pas SMP kayaknya ada Pak. Ada, ngapain SMP? Kayak saya menang lomba azan Maulid kayaknya. Ya Allah, ada. Pencapaian ada juga di SMP. Ada juga dong Pak. Ada. Enggak cuma ngabisin udara di sini ya? Enggak cuma ngabisin dong Pak. Oke. SMP berarti ada pencapaian itu. Tapi selama SMP itu udah punya targetan belum sih sebenarnya? Atau udah sekedar ya udah saya bernafas, saya bisa makan, nggak ada ambisnya sama sekali? Atau memang udah punya sebenarnya pas SMP? Saya SMP lebih, saya bisa bilang kayak saya terlalu gila pada dunia seni Pak. Saat SMP. Seni apa nih? Mungkin di alat musik ya kan ya Pak. Oh berarti memang suka musik ya? Saya suka main alat musik. Tapi kenapa nggak diterusin? Maksudnya kayak nggak menjadi sebuah pencapaian atau prestasi gitu? Saat itu pas kelas 7 saya ikut eskul musik. Terus saya disaranin untuk ikut lomba. Pas waktu itu gurunya kalau nggak salah namanya Pak Hashim kalau nggak salah Pak. Terus saya udah mau ikut lomba, pemberitahuan corona Pak. Oh ya zaman COVID ya. Iya kamu zaman COVID. Nggak jadi dong? Nggak jadi Pak. Akhirnya nggak jadi. Saya mungkin kurang lebih masuk tuh, saya kelas 9 kan orang-orang lain masuknya semester 1 Pak. Saya semester 2 Pak. Kok bisa? Nggak tahu ya, izin orang tua dari izin orang tua. Masih opsional ya? Masih opsional belum Pak. Yang diwajibkan gitu. Belum ya.
Oke. Akhirnya saya masuk ke Rancamaya lagi. Saya mungkin kelas 10 semester 2. Oh enggak, saya 10 semester 1 awalnya saya punya usaha yang saya jualan makanan Oke. di kemasan, basreng Pak. Akhirnya terjun ke fiksi. Oke, ada Itu event 10 lomba semester gitu 2 ya. event lomba bareng Aska. Oke. Iya. Terus kita bikin inovasi lah itu, basreng kita inovasiin. Masuklah singkat cerita ke finalis Pak. Sampai final. Sampai final. Ke nasional. Nasional Pak. Berarti bisa dibilang itu adalah titik baliknya Fahad. Bisa dibilang Pak, bisa dibilang. Yang awalnya mungkin pengen bergelutnya di bidang seni, suka di bidang seni, tapi ketika SMA kelas 10 mulai ikut event-event yang lebih bergengsi lagi. Betul, betul. Oke, gimana hasilnya dari fiksi itu? Belum lolos Pak. Belum lolos, sampai final aja. Sampai final aja. Tapi itu ada insight positifnya nggak ke Fahad misalnya? Ataupun setelah itu kan orang biasanya kadang ketika dia lomba gagal udah nggak mau lagi. Kalau Fahad sendiri itu udah gagal atau ternyata itu jadi langkah awal sebenarnya? Gimana? Sebenarnya itu pengalaman lomba nasional pertama saya. Dan itu mungkin bisa dibilang belum cukup memuaskan karena baru sampai finalis. Gitu. Itu cukup banyak pengalaman yang saya dapat di sana dan juga relasinya Pak. Ternyata orang ini punya backgroundnya beda-beda gitu Pak, dan unik gitu Pak masalahnya. Kok bisa sih menang yang lain gitu ya? Karena mungkin dari segi komunikasi saya dulu masih kurang Pak. Masih kurang dari komunikasi. Mungkin pengalaman yang saya bisa dapat, saya bisa belajar komunikasi dari orang yang udah menang. Saya belajar, saya intinya evaluasi diri terutama sama evaluasi produk juga Pak. Oh jadi dari kegiatan itu akhirnya Fahad menyadari nih kekurangan Fahad yang perlu diperbaikinya apa? Iya, kurang lebih gitu sih Pak. Tapi setelah itu langsung udah nggak mau ikut-ikutan event-event lagi? Misalnya kayak langsung down, kecewa, atau justru punya ambisi baru? Oh ada, abis itu tuh saya masuk nyoba daftar beasiswa Indonesia Maju Pak. Gimana tuh? Ternyata dari sertifikat fiksi yang saya dapetin finalis itu bisa lolos ke tahap pertamanya BIM. Seleksi berkasnya dapat. Di seleksi 2 ada wawancara Pak. Dan saya belum menguasai banget bahasa Inggris. Satu wawancara akhirnya pakai bahasa Indonesia. Di situ saya mendapatkan hasil belum lulus. Belum lulus. 2 kali nih. 2 kali event belum sampai tembus terus nih. Sebenarnya kan ini beasiswa Indonesia Maju tuh ujung-ujungnya kan buat beasiswa untuk kuliah ya Pak. Iya. Waktu itu di kelas 10, kelas 11. Itu masuknya berarti kelas 11 awal kayak nggak salah. Kelas 11 awal. 11 awal. Nah, dengan 2 kali gagal itu sempat ngedown atau nyerah atau justru tambah semangat lagi? Di satu sisi saya karena ngelihat bidangnya beda Pak. Saya ngedownnya malah yang di BIM Pak. Di BIM ya? Iya. Sebenarnya kalau misalnya saya tekunin, saya fokusin, ternyata ada kabar tuh sekolah kita Garuda Pak. Iya. Dan itu katanya peluangnya sangat besar. Jadi pengen balik lagi SMA nih. Kalau saya bisa ulang waktu sih, pengen. Saya pengen Pak. Tapi pengen benerin itu sih Pak. Berarti untuk teman-teman yang sekarang yang adik-adik kelas kamu, jangan sia-siakan waktunya ya. Jangan sia-siakan sama fokus. Fokus dari sekarang. Nah itu tuh dari pengalaman Bang Fahad yang udah lulus tahun kemarin. Tapi menyesal nggak sih, maksudnya dengan sekarang atau tetap bersyukur? Sebenarnya penyesalan pasti ada Pak. Tapi harus diiringi rasa syukur Pak. Mau nggak mau ya Pak. Udahlah ya. Ya udah Pak. Ya udah. Terima nasib Pak. Syukuri apa yang ada. Betul Pak. Sampai 2 kali gagal. Tapi ada momen yang istilahnya akhirnya gagal 2 kali, ikut fiksi, ikut BIM, dua-duanya gagal. Ada nggak istilahnya ternyata Tuhan itu nyiapin sesuatu yang ini loh yang pengen dikasih ke kamu dari kegagalan-kegagalan itu? Karena pasti ya. Karena Bapak juga dulu ketika SMA juga pernah gagal berkali-kali, sempet memang nyerah kayak kok gini terus ya. Tiba-tiba ada titik baliknya, dan ketika titik balik itu dapatnya beruntun ternyata. Ada Pak, ada. Pak juga ngerasain. Gimana? Saya ngerasain Pak.
pas waktu itu saya kan sebenarnya IPS ya Pak. Meskipun Merdeka itu bisa pilih IPA IPS dicampur itu, saya pilih semua IPS. Oke. Saya nggak ada bakat sekali di IPA. Akhirnya saya nyoba untuk beraniin diri ikut ISPO Pak, Indonesia Science Project Olympiad. Bidang apa? IPS juga? Itu sebenarnya di bidang IPA Pak. Emang bisa? Nah, saya bareng Zidan Pak, saya bareng Zidan. Oke. Iya. Ini pansos berarti. Bisa dibilang Pak, bisa dibilang pansos Pak. Okay. Saya cuma modal berani dan nekat sih Pak. Oke, yang ngajuin dia yang ngajak atau kamu yang maksa nih? Kamu harus pasangan sama saya. Oh enggak, kebetulan Zidannya lagi cari partner. Oke. Terus boleh nggak sih orang IPS ikut lomba IPA? Jadi saya cobain deh. Gitu. Kamu yang ngajuin ke dia atau dia memang sengaja langsung nyari kamu? Oh saya lupa lagi Pak. Atau jangan-jangan kamu ancam dia? Enggak, saya nggak ancam, aman Pak. Oke, aman ya. Zidan tolong konfirmasi ya kalau kamu merasa diintimidasi waktu itu. Oke, bareng sama Zidan ikut bidang IPA dari IPS. Iya, baru ikut bareng IPA. Okay. Dan itu pertama kali lagi Pak. Pertama kali ikut. Bener-bener saya nggak tahu apa itu unsur-unsur di IPA tuh, saya benar-benar nggak tahu, nol banget Pak. Akhirnya Zidan bantu ngajarin saya dikit-dikit. Akhirnya saya bisa berkontribusi lah Pak. Ya Allah, kasihan banget Zidan. Nasib kamu waktu itu kasihan banget Zidan ya. Sembari kamu harus mikirin lomba, kamu juga harus ngajarin teman kamu. Double bebannya. Bener sih Pak. Tapi bener, sebelumnya thank you ya Zidan. Tapi kan kayak memang kayak gitu. Kadang-kadang bisa jadi kita tuh kecipratan keberkahan dari orang lain. Betul Pak. Makanya kan kita kalau bisa ya bareng-bareng bersama gitu. Betul Pak. Ya jangan sendiri lah gitu. Istilahnya kayak jangan takut berbagi kebaikan dengan orang lain. Karena bisa jadi ya itu Pak. Bisa jadi sebenarnya nasibnya di Zidan yang bagus, ataupun bisa jadi Zidan yang dapat hokinya dari kamu ya. Betul Pak. Oke. Terus akhirnya ISPO itu berhasil nih proyeknya. Sampai final. Final dapat akhirnya honorable mention. Honorable mention berarti itu bisa dibilang juara 4 Pak. Juara 4 Pak. Tingkat nasional. Nasional ya Pak. Nasional keren. Akhirnya kan dapat ya. Setelah 2 kali gagal istilah kasarnya. Itu di kelas berapa? 11 12. Itu kayaknya masuknya kelas 11 akhir apa 12 awal. Oke. 11 akhir. Oh 11 akhir ya. 11 akhir. Dan lucunya itu saya nggak tahu kalau itu lomba nasional Pak. Jadi saya pas wawancara itu. Oke, kamu ikut lomba udah berapa lama ngerjain proyeknya? Kurang lebih mungkin bisa dibilang 2 bulan ke 3 bulan kali ya. 3 bulanan, dan kamu nggak tahu kalau itu event nasional? Iya, saya nggak tahu. Saya kira tuh itu event dari sekolah gitu kan Pak. Oke. Ya udah, saya baru kasih tahu pas udah selesai wawancara, ini event nasional kata Pak Aris. Saya baru tahu. Selesai wawancara pas sesi penjurian. Iya, penjurian. Saat penjurian. Udah mungkin bisa dibilang jadi pressure-nya kurang bisa dibilang nggak ada kurang pressure. Nggak ada pressure, mungkin bisa dibilang gitu Pak. Bisa dibilang gitu. Mungkin itu triknya Pak Aris sama Zidan kali ya, nggak ngasih tahu. Mungkin Pak, mungkin jangan Pak. Tapi sumpah 3 bulan project ngerjain dan dia nggak tahu event yang dia ikutin event apa. Levelnya nasional atau apa, dikira level sekolah. Berarti sebenarnya kamu nggak maksimal tuh persiapannya. Sebenarnya iya Pak, karena yang pertama saya orang IPS kan Pak. Yang kedua karena nggak tahu kalau itu event nasional. Saya nggak tahu itu. Jadi event kamu nasional. ngasal aja kayaknya itu. Oh enggak ngasal Pak. Nggak ngasal. Insya Allah yang saya lakuin intinya semuanya berdasarkan fakta dan data sih Pak. Oke, alhamdulillah tembus di honorable mention. Oke, abis itu ada kelanjutannya atau udah sampai di situ aja? Di situ dapat perwakilan ke UK Pak. Lomba di UK namanya International Greenwich Olympiad kalau nggak salah. IGO UK. Bisa offline, bisa online. Untungnya, jadi pas kita udah lihat rincian biayanya, kok lebih worth it yang online gitu. Akhirnya kita online. Akhirnya kita online. Oke, pas ikut itu proyek lanjutan atau proyek yang sama atau proyek lanjutan. Jadi kan yang di ISPO itu saya sama Zidan di bidang energi masuknya Pak. Akhirnya kita dapat perwakilan untuk ke IGO ya dari Indonesia, lanjutin lomba di UK itu. Dan berhasil lagi atau gagal? Alhamdulillahnya dapat juara 3 Pak. Masya Allah, upgrade dong. Upgrade 1 lah Pak. Naik level internasional, naik
upgrade medali juga. Bisa dibilang Pak, bisa dibilang. Oke, Masya Allah ya, keren ya. Keren makanya Zidane. tadi kan. Thank you Zidane. Ternyata kalau udah dapet, ternyata Tuhan itu memang nyiapinnya itu untuk beruntun yang kayak gitu ya. Bisa Gitu, dibilang bisa Pak. jadi. Tuhan itu baik. Iya pasti, Masya Allah, luar biasa itu kelihatan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang gagal, jangan langsung putus asa karena udah ada contohnya nih, Bang Fahad. Ya, Bang Fahad yang Masya Allah 2 kali gagal fiksi BIM, sempet down ikut ISPO, honorable mention, ternyata upgrade ke internasional dapat bronze. Bronze ya berarti Pak. Medali Ya. perunggu, luar biasa ya. Jadi luar biasa ya perjalanan kamu. Alhamdulillah Pak. Perasaan tapi dulu tuh jujur Bapak pertama kali lihat kamu SMP tuh kayak ini anak ngapain ya? Nggak ada ambisinya sama sekali. Bener gitu. sih Pak, bener. Makanya pas kayak SMP. kaget pas SMA kok mau gitu. Iya, SMP bener-bener kayak bisa dibilang saya pendiam kali Pak. Iya, Pendiam gak sih Pak? bukan dibilang pendiam, aneh. Aneh, emang aneh. Malah aneh Pak. Iya, kalau pendiam oke lah. Biasanya kan pendiam itu anaknya nggak macem-macem lah. Kalau ini nggak tahu, lebih ke aneh. Lebih ke aneh aja. Iya. Berarti unik ya, unik. Nggak ada ambisinya, kayak udah saya cuma bernafas, makan, sekolah udah cukup gitu, nggak ada. Hal apa yang membuat kamu kok tiba-tiba pengen ikut kompetisi itu? Dimarahin orang Ikut tua kompetisi ya. atau diancam kalau kamu nggak ada menang lomba ataupun dikeluarin dari kakak atau gimana? Sebenarnya saya ngelihat program di Rancamaya ini, cara belajarnya itu adalah ngajarin cara gimana sih cara disiplin sama konsisten Pak. Oke. Dan saya ngerasa bosan. Saya pengen nyoba hal baru. Akhirnya saya memutuskan buat ikut yang pertama yang fiksi itu. Oke. Terus saya ngelihat karena dulu sebenarnya sebelum di bidang boga saya lebih tertarik di bidang fashionnya Pak. Oke. Di bidang fashionnya karena mungkin lagi suka-suka ngedesain ya kali ya dulu. Lagi suka-suka ngedesain. Terus saya ngelihat abang kelas, kalau nggak salah siapa, Bang Faldi. Oke, oh iya. Tapi itu bidang boga, cuman saya ngelihat bidang fashionnya, wah keren-keren ya. Gitu. Ternyata kita kalau punya ide itu bukan berarti kita plagiat. Maksudnya kita ngelihat orang yang keren, terus kita pengen ikutin gitu Pak. Iya, ternyata kita bisa jualan kayak gitu juga, tapi dengan cara diinovasiin gitu Pak. Iya. Berarti bukan berarti plagiat ya. Bukan plagiat ya. Dikembangin, dikreasi betul, lagi iya. seperti itu. Oke. Dan impact apa dari itu kira-kira? Yang kamu rasain setelah ikut lomba nih, yang dari awalnya pendiam banget SMP tiba-tiba udah mau ikut lomba-lomba seperti itu di SMA, udah pasti sebuah progres dong, ya kan? Dan impact dari lomba-lomba itu ada nggak ke Fahad yang sekarang? Impact dari lomba-lomba itu ada Pak. Yang pertama di komunikasi mungkin bisa bilang lebih berkembang daripada yang dulu. Karena pas saya tes Pak, ternyata saya introvert Pak. Iya. Serius? Saya introvert ternyata. Tes kejiwaan? Bukan tes kejiwaan itu Pak. Tes kepribadian Pak. Tes kepribadian. Tes kejiwaan Pak. Iya. Langsung diangkut dong. Keluar hasilnya. Oke, tes kepribadian ya teman-teman. Bukan tes kejiwaan, maaf. Oke, pas tes kepribadian introvert. Introvert. Landasannya apa? Ya itu saya juga gak tahu Pak. Kayak kamu salah deh. Wah itu saya gak tahu. Tapi saya pikir-pikir, aduh iya lagi gitu. Oke, next. Saya juga kayaknya introvert deh. Saya kayaknya introvert, fix. Saya 100% introvert. Oke. Lalu apa? Bapak tes ini. Boleh Pak, boleh Pak. Oke. Selain dari komunikasi, saya ngerasa dari segi apa ya Pak? Jadi pas fiksi itu benar-benar kita ngebuat produk dan kita menjualkan produk itu kan ya Pak. Oke. Kesulitannya adalah kekurangan customer saya. Oke. Saya bingung banget cara untuk memasarkan produk. Oke, meyakinkan orang untuk membeli produk kamu gimana? Betul. Terus gimana caranya? Dengan kamu tipu orangnya atau gimana? Lebih ke apa ya? Intinya saya bisa dibilang belum berhasil Pak di basreng marketingnya. itu, di marketingnya. Oke. Tapi seiring berjalan waktu saya punya ide-ide aneh tapi yang bisa saya kerucutin ke produk. Contohnya gimana? Ide-ide aneh. Contoh kita lagi ngobrol gitu ya Pak. Parmain apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Oh iya Pak, tanggal 20 kosong gak Pak? 20 kayaknya belum ada agenda sih. Belum ada agenda. Intinya saya invite Bapak lah kayak gitu. Oke. Oh. Kurang lebih kayak gitu. Intinya lebih ke apa ya? Sebenarnya ide-ide anehnya itu mungkin saya bisa bilang
ide kreatif video gitu Pak. Saya mungkin bikin skrip di sini. Saya udah taruh GPT saya di sini Pak. Oke, keren. Ya itu gitu lah Pak. Saya susah juga sih kasih analoginya apa ya Pak. Intinya saya bisa bilang ya ada perkembangan lah Pak. Ada perkembangan, berarti dari itu kamu akhirnya belajar dan evaluasi sistem marketing. Bisa dibilang Pak, bisa dibilang. Saya belajar juga lewat online YouTube, terus ada beberapa platform yang saya ikutin langganan. Terus juga selain dari marketing, mungkin dari inovasi sih Pak. Inovasi. Oke, wait. Kan itu kan kamu abis lomba gagal kan? Iya. Tapi masih terus kamu tekunin. Maksudnya orang kan kalau udah lomba, jadi dia bergelutnya ketika sebelum lomba itu. Ya kan? Iya. Sebelum lomba, sebelum keluar hasilnya, dia bergelut memaksimalkan potensi dia. Iya. Jadi misalnya kayak bisa ngapain sampai di tahap mana gitu. Tapi kamu justru lebih nguliknya setelah lomba dong. Bisa dibilang Pak, soalnya Karena apa? Kan udah kelar lombanya dan kamu udah udah dibilang ya udah cash flow sudah selesai, karena atau ada lagi kesempatan ikut tahun berikutnya, atau ada motivasi apa nih? iya. Sebenarnya motivasi utamanya pengen jadi wirausahawan Pak. Oh, jadi memang mau dilanjutin. Iya, saya sama Aska. Oke, komit buat bagus jadi dong. wirausahawan. Berarti sebenarnya tujuan awalnya tuh iseng-iseng ikut lomba dan memang pengen diseriusin. Iya. Oke, bisa dibilang bagus gitu. dong. Ditekunin, akhirnya jadi deh produk-produk nambah rasa baru. Kalau nggak salah pas itu namanya basreng. Kita jualnya ya original, rendang, kari, rawon. Oke. Oh, Terus apa? Oh, ada beberapa yang belum launching juga kayak soto gitu, masih belum launching gitu Pak. Belum sempat launching, udah keburu bubar Pak. oh berarti sekarang bubar. Bubar dong Pak. Soalnya kan Udah pisah ya? bukan bubar sih, kita bilangnya lebih ke jalanin hidup masing-masing. Soalnya Aska juga kan masuknya FK Pak. Oh, udah lebih sibuk lagi. Lebih berarti sibuk lagi Pak, lebih sibuk Oke, lagi. tapi sempat bertahan berarti setelah orang kirain kemarin tuh setelah lomba udah kelar. Ternyata lanjut dong. Lanjut Pak. Lanjut berarti lebih serius malahan ketika setelah lombanya. Bisa dibilang Pak. Bisa dibilang gitu Pak. Bisa dibilang lebih serius ketika setelah lomba ya. Iya. Karena ternyata tujuan orang biasanya kan tujuannya untuk lombanya, ternyata after lombanya malahan kalian ya. Kita sebenarnya start jualannya tuh dari awal lombanya kan Pak. Karena kita punya keterbatasan modal, jadi kita puterin aja gitu Pak. Akhirnya keterusan Pak. Oke, good berarti. Bagus lah berarti. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Dan dari situ ternyata ada insight dan ada pengalaman baru tentang marketing dan ilmu marketing dan lain sebagainya. Ilmu marketing ya ada juga Pak. Sebenarnya tujuan akhirnya saya kan ngambil manajemen ya Pak di kampus saya. Nanti kan ada pengerucutan. Mungkin saya ambilnya marketing sih Pak. Mungkin bisa biar buat mendalami sih Pak. Untuk analogi yang tadi dilupain aja Pak. Kayaknya jelek banget. Saya juga bingung sih. Itu kayak asal bunyi. Oke, nanti dipotong aja kali ya. Boleh Pak. Boleh. Analoginya nggak tahu juga nih. Iya, saya juga kok ini ngomong gitu. Oke, berarti di situ bisa dibilang titik baliknya kamu ikut lomba ya selama SMA. Bisa dibilang itu Pak. Oke, selama kuliah sekarang punya target untuk ikut kompetisi atau lomba seperti itu lagi? Untuk kompetisi masih mungkin tertarik nggak? Atau hanya udah sekedar kuliah pulang atau pengen ngembangin lagi skill-skill yang udah pernah ataupun pengalaman-pengalaman yang udah pernah didapatkan di SMA, kan udah sampai level internasional. Udah pasti udah upgrade bahasa Inggris segala macam gitu kan. Nah, ada kepikiran nggak di selama kuliah nanti tuh pengen lagi kalau ada kesempatan? Saya lebih kalau kompetisi tuh kalau misalnya ada info dan menarik mungkin saya ikutin Pak. Cuman yang pastinya saya mungkin ikut organisasi mungkin kali ya Pak. Oh, sekarang belum? Sekarang baru pendaftaran sih Pak. Pendaftaran. Iya, ada kayak mungkin beberapa organisasi yang saya ikutin mungkin yang bisa ngelatih lagi-lagi komunikasi, terus latihan kepemimpinan, bahasa Inggris, sama udah sih paling itu aja sih Pak. Oke, berarti emang lebih ke life skillnya yang pengen dikembangin ya? Betul Pak. Oke. Udah kuliah berarti sekarang ya? Iya Pak, nggak berasa. Udah mahasiswa dong? Udah Pak. 6 tahun secepat itu ya? Secepat itu Pak. Gimana masih istilahnya
Hal apa yang berkesan dari CR? Hal yang berkesan dari CR, Yang misalnya di luar nggak kamu temuin lagi dan ya memang nggak akan bisa ditemuin lagi di luar. kebersamaan Aha. sama teman-teman, bercanda sama teman-teman, makan bareng sama teman-teman. Dan itu selama itu, Pak. Maksudnya maksudnya 4:30 sampai jam 10 itu susah banget, Pak. Dan kayak gitu. apa ya, misalnya kan kamu ketemu teman-teman yang baru nih, misalnya ataupun hal apa sih yang kamu lihat hanya ada di CR tuh, yang original CR banget gitu istilahnya, Maksudnya berarti lebih ke program atau kegiatan atau yang jarang banget ada di sekolah umumnya, kalau yang kamu lihat, yang kamu rasa. ini mungkin berarti program ini Pak namanya. Saya lupa lagi, Pak. Mungkin AI ya. Saya baru dengar ada AI, Pak, di sini. AI? Maksudnya program pelajaran. Apapun kegiatan. Kegiatan apapun. Misalnya yang kayak ini otentik banget nih. Otentik banget. Misalnya kayak apa ya, mungkin tidur siang mungkin ya. Tidur siang kan di lain, atau tahfiznya atau apanya. Oke. Pertama, karena kita boarding school, ini ada tahfiznya itu. Menurut saya nggak semua sekolah punya. Oke. Yang kedua, tidur siang. Itu yang paling kamu suka paling. Bisa dibilang mungkin ya, Pak. Karena suka bablas sih. Jadwalnya 30 menit, kamu kayaknya 1 jam. Ya itu ilangin waktu makan ya. Oke. 11:30 ya, Pak. Nah, 11:30. Terus sama ini, Pak, yang saya lihat itu bener-bener di CR ini tuh ada apa ya? Bisa dibilang robotik kali ya, Pak ya? Yang di lab itu EduSteam. Oh iya. EduSteamnya menurut saya bagus karena siswa yang ngebuatnya malah pengen ngefokusin lagi untuk lebih berinovasi, lebih berkembang gitu loh, Pak. Oke, jadi memang diseriusin lagi ya? Diseriusin lagi, Pak. Oke, berarti itu kerennya. Tapi kan udah mulai juga, sekolah-sekolah di luar juga udah mulai banyak juga. Iya, udah mulai. Udah mulai juga ngerasa, cuma CR udah lebih awal juga. Lebih awal, menurut saya lebih awal. Oke, seperti itu. Ada lagi? Itu ya. Yang kepikiran itu sih, Pak. Oke, kira-kira kesan dan pesan kamu untuk adik-adik kelas kamu yang sekarang dari pengalaman kamu selama di CR gimana? Misalnya di CR tuh ya udah belajar aja yang bener, nanti ya udah terima nasib aja atau gimana? Biar istilahnya kan teman-teman kamu juga ada yang kayak tadi yang lolos BIM, mungkin kamu juga dapat ceritanya, ataupun teman-teman kamu yang punya tujuannya. Yang kamu lihat dari teman-teman kamu yang lulus angkatan kamu itu sesuai dengan plan mereka nggak sih sekarang kuliahnya? Rata-rata ada yang sesuai plan mereka, ada yang enggak, Pak. Oke, yang kira-kira yang sesuai itu gimana? Trik apa yang bisa kamu share? Yang saya belajar dari mereka. Yang kamu belajar dari mereka. Fokus, belajar, jangan sampai bosen, terus belajar. Oke. Jangan egois, sama saling berbagi ilmu. Oke, jangan egois, maksudnya gimana itu? Egois dalam hal apa nih? Egois dalam hal ilmu sih, menurut saya. Belajar bareng pelit itu penting. Ilmu. Tolong dong ngajarin ini 5.000, 10.000. Emang ada kamu kayaknya itu? Enggak. Maksudnya contoh aja, Pak, contoh. Terus ya itu perhitungan. Jangan perhitungan. Jadi sharing itu pasti akan membawa kebaikan. Betul. Berbagi. Pasti, Pak. Oke. Berarti untuk teman-teman sekarang tuh saling bantu, karena bisa jadi itu salah satu jalannya ya. Iya, bisa jadi jalannya, Pak. Oke, kalau yang trik, misalnya kalau yang nggak sesuai dengan harapannya, gimana caranya? Maksudnya kayak udah punya plan, tapi nggak sesuai nih, gimana biar legowo? Biar legowo. Iya, Jadi biar kan legowonya. Dia pengen masuk ini nih, ternyata nggak dapet nih. Biar legowo dengan hasil akhirnya gitu, gimana? Yang pertama, ini konteks kuliah berarti ya? Konteks kuliah. Ujung-ujungnya S1 yang pertama. Oke. Yang kedua, mungkin bisa dibilang kampus swasta atau kampus negeri itu nggak menjamin kita sukses, tapi diri kita sendiri mungkin, Pak. Oke, berarti tempat belajar itu apa namanya? Di mana aja. Bener ya. Bisa di mana aja. Jadi karena kapanpun yang penting kemauannya mau belajar atau enggak. Betul. Nah, oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau Far sendiri udah sesuai harapan atau enggak? Saya bisa bikin sesuai, Pak. Oke, sesuai ya. Karena sesuai. Emang udah ada plan A, plan B-nya kan gitu. Iya, sebenarnya sebelum saya
memutuskan untuk cari PTN, Pak. Saya malah pengen, udah deh, kayaknya swasta aja deh. Oh gitu. Karena saya milih bisnis. Karena emang basicnya ke sana. Basicnya ke sana. Berarti oke, bisa kita tarik kesimpulan itu berarti milih kuliah itu bukan berdasarkan branding atau FOMO-FOMO aja ya. Betul. Tapi sesuaiin dengan minat dan bakat Dan kita. Tujuan kita tuh mau kemana. Iya. Iya Betul, kan? betul Pak. Bener Betul. kan? Itu lebih penting, Pak. Seperti itu. Karena memang kadang ada baju yang terlihat bagus di orang nggak cocok di kita. Betul, Pak. Iya kan gitu. Betul. Jadi begitu juga dengan pilihan kampus. Bisa Iya. jadi analoginya bisa begitu ya. Iya. Kalau memang kurang tepat ya mohon dimaafkan lah ya. Iya. Mungkin juga, Pak, mungkin saya ketolak UI itu ukuran almetnya habis kali, Pak. Bisa ya. Bisa Emang nggak ada yang triple XL di Gak tahu, Pak, gak tahu. Bercanda. Ya itu salah satu bisa ya bikin legowo diri sendiri aja, Pak, gitu. Cari hiburan. Cari hiburan sendiri, Pak. Cari hiburan untuk apa ya? Menghibur diri sendiri. Iya, nggak ada yang nggak bisa ngehibur lu, men. Cari hiburan lo. Oke, Fahad, terima kasih untuk kedatangannya, Fahad. Terima Masya kasih Allah, udah banyak, meluangkan Pak. waktunya. Ada Terima kasih alumni. banyak sudah dikasih kesempatan. Karena jarang banget tuh ada alumni yang mau balik lagi kadang-kadang. Karena udah sibuk rata-rata. Betul, Pak. Serius. Betul. Ajak reunian ya. Yuk, kapan mau reunian? Tahun depan. Tahun depan 3 tahun enggak reunian. Betul, Udah, Pak. Pak. Sibuk banget. Jadi di sela-sela kesibukan masih balik ke Rancamaya itu. Alhamdulillah. Berarti gimana? Nyaranin nggak untuk sobat CR di luar sana untuk gabung ke Rancamaya? Jujur sangat menyarankan karena Alasannya kenapa merekomendasikan CR? Yang kamu rasakan apa? yang pertama saya suka CR itu karena punya fasilitas yang modern, terus ngajarin cara disiplin dan konsisten, terus juga mungkin saya bisa ngeliatnya diri saya berkembang, tapi saya nggak bisa share gitu, Pak. Oke. Tapi saya ngerasa diri saya berkembang di sini. Tapi ngerasa dapat hal-hal positifnya. Saya dapat banyak banget hal positif di sini. Oke. Tapi nggak bisa ngedetailin ya. Saya nggak bisa ngedetailin soalnya malah bukan saya yang ngomong berkembang, bukan saya sendiri yang ngomong berkembang, tapi kayak ayah saya, terus Keluarga juga ngerasain. keluarga ngomong gitu, ngerasain kamu Ngerasain, berkembang banget keluar dari berkembang. Rancamaya, kamu berkembang banget tuh. Iya. Iya. Masya Allah, ternyata berkembang. Ngeliat makin gede. Itu jangan-jangan. Bukan ya? Bukan, Pak, ini konteksnya karakter, Pak. Oh, karakternya. Iya, bentar lagi nih. Oh iya, berarti alhamdulillah nggak jadi dikeluarin dari kakak berarti ya. Dulu kan mungkin pas SMP saya keluarin aja nih anak. Waduh. Sekarang alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, Pak. Oke, jadi seperti itu, insya Allah selalu ada perkembangan positifnya ya. Betul, Pak. Jadi kalau memang mau gabung di Rancamaya silakan, mumpung masih awal ya. Betul. Apalagi sekarang tuh susah banget, dan sekarang kan tahu udah jadi sekolah Garuda semenjak kamu. Udah tahu itu akhir kelas 12 kan. Akhir Pak? kamu kelas 12 Akhir ternyata. banget, Pak. Aduh, kenapa lagi ya pas akhir gitu. Iya. Kenapa nggak zaman kamunya gitu. Iya, lagi-lagi harus fokus. Kalau saya BIM saya fokusin, meskipun nggak keterima saya fokusin untuk belajar, Pak. Minimal saya di awal tahun udah dapat LOE kan. Saya bisa apply di Garuda. Garuda ya, Mas. Intinya harus fokus. Jadi makin banyak kesempatan untuk apa ya, upgrade diri di sini berarti ya. Banyak banget. Karena udah Banyak banget. terpilih sebagai sekolah Garuda. Betul. Luar biasa. Iya. Tahap pertama. Tahap pertama. Oke, sahabat CR, terima kasih sudah selalu mengikuti kita. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan untuk kali ini kita pamit undur diri. Saya Harmain. Saya Fahad Bagazi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.